Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, alhamdulillah berjumpa lagi pada video kali ini yang meskipun beberapa pekan kemarin kita tidak bisa berjumpa melalui video ya, karena untuk videonya libur dulu, ada hal yang perlu diprioritaskan, ada hal yang prioritas yang perlu segera dilakukan. Mohon maaf ya sahabat semua. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah Fatma bisa kembali sharing bersama teman-teman semua melalui channel YouTube ini. Semoga nanti apa yang Fatma sampaikan bisa menjadi manfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terkhusus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan ini Fatma mau sharing nih beberapa hal yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk bisa menguatkan langkah kita mencapai cita-cita. Apa saja itu? Nah, ada 4 hal yang akan Fatma sampaikan, yang akan Fatma sharingkan. Nanti teman-teman bisa kasih masukan juga ya. Yang pertama, untuk bisa mencapai satu cita-cita tertentu yang harus kita lakukan adalah menentukan motivasi. Menentukan motivasi ini penting banget sahabat. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi salah satu hal yang mengintervensi konsistensi kita untuk bisa mencapai suatu hal yang kita inginkan. Jadi ketika nanti kita sampai pada usaha, sampai pada doa, sampai pada berserahnya kita kepada Allah, itu kalau kita tidak memiliki motivasi yang jelas, maka boleh jadi hal-hal tersebut ya, langkah-langkah tersebut itu bisa kalah dengan banyak sekali gangguan atau godaan yang mungkin datang menghampiri kita ketika kita berada dalam proses untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi motivasi itu penting banget ya sahabat ya, sehingga ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus punya motivasi yang jelas dan yang membuat kita bisa konsisten untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan. Nah, motivasi ini beragam sahabat, ada dari dalam diri kita sendiri, menginginkan sesuatu yang itu feedbacknya adalah untuk diri kita, untuk apa yang kita targetkan bagi diri kita pribadi. Bisa juga motivasi itu dari luar, ada dari orang tua terutama ya, kemudian dari keluarga, kemudian sahabat, teman, atau orang-orang di sekitar yang kita memiliki cita-cita yang tidak jauh atau erat kaitannya dengan kemanfaatan mereka. Misalnya kita punya satu cita-cita untuk membangun rumah belajar misalnya. Nah, berarti salah satu motivasi kita yang bisa kita jadikan motivasi atau hal yang bisa kita jadikan motivasi adalah bagaimana agar pendidikan di suatu tempat tersebut bisa lebih baik. Nah, maka itu bisa menjadi salah satu penguat kita untuk konsisten dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, yang kedua sahabat adalah menentukan kemampuan diri. Kita perlu banget untuk punya motivasi mencapai cita-cita, tetapi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu lebih atau di luar batas diri kita yang itu sudah tidak wajar. Memaksakan diri terlalu berlebih itu tidak baik juga sahabat. Jadi kita perlu tahu di mana kompetensi kita, di mana kapasitas diri kita, sehingga ketika kita mencapai atau berusaha mencapai cita-cita kita itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang efisien gitu sahabat. Jadi kita tidak membuang-buang tenaga, energi, atau bahkan waktu dan lain sebagainya untuk bisa mencapai cita-cita itu. Kalau kita sudah mengenali potensi diri kita di mana dan kapasitas diri kita ini bisa diarahkan untuk melakukan apa sih yang bisa mendukung tercapainya cita-cita kita. Nah, yang ketiga sahabat, yaitu kita harus banget memiliki satu target untuk bisa mencapai tingkatan cita-cita yang kita inginkan. Boleh jadi kita punya cita-cita yang tinggi sekali. Nah, cita-cita yang tinggi itu tentu ketika kita melihat itu sebagai suatu cita-cita yang tinggi, boleh jadi akan ada pikiran atau mindset bahwa ini terlalu tinggi, mungkin nggak ya bagi saya, mungkin nggak ya bisa saya capai di usia sekian dan sekian, mungkin nggak ya itu bisa menghampiri sebagai takdir saya, seperti itu ya sahabat. Nah, kalau kita
punya pola pikir yang seperti itu, tentu itu nanti akan mengganggu konsistensi kita dalam berproses untuk mencapai cita-cita itu. Tetapi yang perlu kita lakukan di poin ketiga ini adalah menentukan target. Untuk bisa sampai pada lantai 2, ya, lantai 2 suatu bangunan, maka kita perlu menapaki anak tangga. Nah, kalau kita tidak memulai dari anak tangga pertama, kedua, hingga anak tangga yang sampai pada lantai 2, maka itu seperti tidak mungkin kita untuk sampai di lantai 2. Apakah kita bisa terbang gitu ya? Ya, maka dari itu kita perlu adanya target pencapaian. Misalnya target harian kita bisa buat, target mingguan, bulanan, tahunan, bahkan ya tidak apa-apa. Itu bisa kita buat, dan boleh jadi ketika kita punya satu kesempatan yang lebih, kita bisa mencapai target-target itu tidak sampai pada waktu-waktu yang kita telah tentukan, asalkan kita mau konsisten dan berusaha dengan sungguh-sungguh menapaki target-target itu. Jadi misalnya satu target itu tercapai dengan lebih cepat, maka itu akan bisa menjadi ketenangan dan kesenangan sendiri bagi diri kita, dan menambah tingkat motivasi kita untuk bisa mencapai cita-cita. Nah, yang keempat, sahabat, yang keempat ini adalah memulai. Kita sudah punya motivasi, kita sudah punya catatan tentang kapasitas diri, kita sudah punya target. Nah, maka yang keempat adalah kita mulai. Target kita yang tangga per tangga itu, ya, target-target itu maka harus dimulai untuk bisa tercapai semuanya seperti itu, dan dicapainya step by step. Kita lakukan satu persatu, kita selesaikan masalah satu persatu, insya Allah semuanya akan clear, semuanya akan mencapai atau menemukan kita dengan cita-cita yang kita inginkan. Insya Allah seperti itu ya sahabat. Semoga konten ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, ridha orang tua adalah yang utama, ridha Allah adalah yang utama. Tidak boleh ditinggal ya. Ketika kita sudah berusaha keras, tentu doa orang tua akan lebih keras lagi dipanjatkan untuk kita, anak-anaknya. Dan insya Allah semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan terjaga ketika mencapai cita-cita yang baik. Nah sahabat, itu tadi yang dapat Fatma sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa senantiasa beribadah dan juga tersenyum. Semoga semuanya senantiasa bahagia ya. Itu saja dari Fatma. Jika ada masukan, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.